Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Dr. Zulheldi MAG dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya Tuti Alawiyah Tambunan dengan NIM 2414040041 akan menjelaskan mengenai mata kuliah Tafsir Tarbawi tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 30-31, yang mana ayatnya itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'alaiha 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر, yang artinya di atasnya ada 19 malaikat penjaga, dan yang kami jadikan menjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesaat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, dan sakot itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul Quran Surah Al-Mudaththir ayat 30-31. Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ba'ats meriwayatkan dari Al-Bara bahwa beberapa orang Yahudi bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW tentang para penjaga neraka. Sahabat tersebut lantas datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan. Pada saat itu juga turun ayat ini. Dari Abu Ishaq diriwayatkan bahwa suatu hari Abu Jahal berkata, wahai sekalian warga Quraisy, Muhammad menyatakan bahwa bala tentara Allah yang nantinya akan mengazab kalian di neraka berjumlah 19. Sementara kalian berjumlah sangat banyak. Mungkin 100 orang dari kalian tidak mampu menghadapi satu dari mereka. Allah lalu menurunkan ayat ini. Riwayat yang mirip dengan di atas juga diriwayatkan oleh Qatadah. Diriwayatkan dari Suddi, ketika turun ayat 30, di atas ada 19 malaikat penjaga. Seorang laki-laki dan Quraisy bernama Abu Ashdaq berkata, wahai orang-orang Quraisy, janganlah kalian merasa gentar dengan 19 malaikat tersebut. Dengan bahu kanan saya ini saja saya akan melewati 10 dari mereka. Sementara yang 9 lagi dengan bahu kiri. Allah lalu menurunkan ayat ini. Yang selanjutnya yaitu penafsiran Quran Surah Al-Mudaththir ayat 30-31. Tafsir menurut Ibnu Katsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya di atasnya ada 19. Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini dimaksud adalah malaikat-malaikat penjaga neraka yang jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beliau menegaskan bahwa angka itu bukan untuk menunjukkan besar kecilnya kekuatan mereka menurut ukuran manusia, sebab para malaikat tersebut adalah makhluk yang sangat keras, kuat dan patuh sepenuhnya kepada perintah Tuhannya. Bahkan satu malaikat saja memiliki kemampuan yang tidak dapat ditandingi oleh seluruh manusia, sehingga jumlah 19 bukanlah tanda kelemahan, tetapi bagian dari ketetapan Allah SWT. Dalam surah Al-Mudaththir ini, Ibnu Katsir menerangkan bahwa penyebutan angka 19 itu sendiri mengandung hikmah yang besar. Allah menjadikannya sebagai ujian bagi orang-orang kafir, karena mereka akan mempersoalkan dan memperolok jumlah itu sehingga tampaklah penyimpangan. Sementara bagi ahli kitab, penyebutan jumlah malaikat ini menjadi sesuatu yang sangat menguatkan berita yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Bagi orang-orang yang beriman, hal itu menambah keyakinan mereka karena mereka menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adanya tanpa merasa ragu. Ibnu Katsir juga menambahkan bahwa penyebutan jumlah ini dimaksud untuk menghilangkan keraguan dari hati ahli kitab dan orang-orang beriman, serta membuat orang-orang munafik semakin jelas keadaan hatinya. Dengan demikian, penetapan 19 malaikat itu merupakan bentuk kebijaksanaan Allah. Dia menyebutkan jumlah tersebut sebagai tanda kuasanya dan sebagai sarana membedakan siapa yang menerima kebenaran dengan keimanan yang teguh dan siapa yang menolaknya dengan kekafiran. Tafsir menurut Al-Qurtubi dalam firman Allah yaitu 'alaiha tis'ata asyar. Al-Qurtubi menerangkan bahwa angka 19 yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah jumlah malaikat yang ditugaskan menjaga dan mengawasi neraka jahanam. Beliau menegaskan bahwa penyebutan jumlah itu adalah ketetapan dari Allah yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Para malaikat yang menjadi penjaga neraka tersebut memiliki sifat keras, kuat dan tidak mengenal belas kasihan terhadap penghuni neraka. Sebagaimana penjelasan dalam ayat lain yang menggambarkan sifat azab dan tugas para malaikat. Angka 19 ini menurut Al-Qurtubi bukanlah angka yang menunjukkan perbandingan kekuatan dengan makhluk lain, karena malaikat memiliki kemampuan yang tidak bisa dinilai dengan ukuran manusia. Setelah itu Al-Qurtubi membawakan riwayat-riwayat mengenai bagaimana orang kafir mengelompokkan jumlah tersebut. Sebagian mereka berkata bahwa jumlah 19 adalah jumlah yang kecil untuk menjaga neraka, dan mereka mengira bahwa mengalahkan para penjaganya. Menurut Al-Qurtubi, anggapan seperti ini muncul karena ketidaktahuan mereka tentang hakikat malaikat. Beliau juga menjelaskan adanya riwayat tokoh-tokoh Quraisy yang menertawakan ayat ini, sehingga ayat tersebut menjadi ujian bagi mereka, sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qurtubi menjelaskan dalam ayat 31 secara tegas menyebutkan hikmah penyebutan angka tersebut. Beliau menerangkan bahwa Allah menjadikan jumlah 19 itu sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar tampaklah sikap mereka yang ragu dan menolak kebenaran. Pada saat itu yang sama, angka itu menjadi penguat bagi ahli kitab, karena dalam kitab-kitab mereka jumlah disebutkan malaikat penjaga neraka dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, penyebutan angka itu menghasilkan perbedaan yang jelas antara mereka yang mengingkari dan mereka yang memiliki dasar pengetahuan dari wahyu sebelumnya. Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman, penjelasan mengenai jumlah malaikat penjaga neraka tersebut justru menambah keyakinan mereka. Mereka menerima ketetapan Allah sebagaimana adanya tanpa ragu ketika wahyu menyebutkan hal yang jelas dan rinci seperti jumlah malaikat, maka hati mereka semakin mantap. Tafsir menurut At-Tabari dalam menafsirkan firman Allah 'alaiha tis'ata asyar, At-Tabari terlebih dahulu menjelaskan makna lafaznya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia mengenai jumlah malaikat yang ditugaskan menjaga dan mengawasi neraka jahanam. Jumlah itu adalah 19 malaikat, dan mereka adalah para penjaga yang ditetapkan oleh Allah untuk merumuskan urusan neraka. At-Tabari kemudian menukilkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang menyatakan bahwa 19 tersebut adalah malaikat Jabaniyah yang mengurus siksa dan penjaga neraka. Setelah menyebut pendapat-pendapat itu, At-Tabari menerangkan bahwa Allah menyebut angka 19 bukan karena malaikat tersebut sedikit atau banyak menurut ukuran manusia, melainkan sebagai ketetapannya yang tidak dapat diganggu oleh makhluk. Beliau mengutip riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa ketika orang-orang musyrik mendengar angka itu, mereka memperolok dan mengatakan bahwa jumlah tersebut terlalu sedikit.
At-Tabari menjelaskan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk kebodohan mereka, karena malaikat tidak dapat diukur kekuatannya dengan ukuran manusia. Kemudian At-Tabari menjelaskan bahwa Allah menyebutkan jumlah malaikat itu untuk menjadikannya sebagai ujian bagi orang-orang kafir, sehingga orang kafir menjadi peneguh bagi ahli kitab karena mereka telah mengetahui dari kitab-kitab sebelumnya tentang malaikat penjaga neraka dengan jumlah tertentu. At-Tabari menyimpulkan bahwa segala ketetapan Allah, termasuk jumlah malaikat penjaga neraka, adalah bagian dari hikmahnya. Allah menurunkan ayat ini untuk menunjukkan hukum dan ketetapannya yang tidak dapat disanggah oleh makhluk. Beliau menegaskan bahwa Allah lebih mengetahui jumlah malaikatnya, dan manusia tidak berhak bertanya kepada ketetapan tersebut. Dengan demikian, penafsiran angka ini memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar penyebutan jumlah, karena ia menyingkap iman, kekafiran, dan keraguan dalam hati manusia. Selanjutnya yaitu pembahasan dalam konteks pendidikan. Surah Al-Mudatsir ayat 30 ini membahas mengenai firman Allah, alaihi hadis a'asyar. Quraisy Shihab menerangkan bahwa penyebutan jumlah malaikat penjaga neraka bukan dituju sekedar dan memberikan informasi tentang jumlah mereka, tetapi lebih untuk mendidik manusia tentang kesadaran moral dan keseriusan tanggung jawab hidup. Menurutnya, ayat ini menerangkan sebuah pelajaran bahwa setiap perilaku manusia selalu berada dalam pengawasan kekuatan-kekuatan ilahi yang tidak dapat dipandang remeh. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa pendidikan dalam Al-Quran kerap menggunakan metode simbolik. Dalam konteks ayat ini, angka yang disebutkan secara eksplisit adalah bentuk pendidikan psikologis agar manusia memahami bahwa konsekuensi atau dosa sangatlah nyata. Ayat ini mendidik manusia untuk tidak terjebak dalam logika kuantitas, karena kekuatan malaikat tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan manusia. Maka yang lebih penting adalah kesadaran diri bahwa ada pengawasan yang sangat kuat terhadap manusia, sehingga pendidikan akhlak harus diarahkan kepada sikap tanggung jawab dan kesadaran diri, bukan sekedar kekuatan ritual. Quraisy Shihab menekankan bahwa penyebutan angka 19 juga merupakan bentuk pendidikan keimanan. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak semua ketetapan Allah harus dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Dalam pendidikan Islam, ini menjadi pelajaran penting bahwa tidak semua hal bersifat empiris, ada bagian yang harus diterima dan keyakinan. Sikap menerima ketentuan Allah di balik angka itu merupakan bahwa bentuk pendewasaan spiritual yang menjadi tujuan pendidikan Al-Quran. Quraisy Shihab juga menerangkan bahwa ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan edukatif bagi mereka yang meremehkan dosa. Ketika sebagian orang musyrik memperolok jumlah malaikat tersebut, Al-Quran justru menunjukkan bahwa sikap meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan penanggung-jawaban moral adalah tanda kebodohan. Dengan demikian, pesan pendidikan dari ayat ini adalah menumbuhkan kesadaran mendalam tentang konsekuensi moral, membangun keteguhan iman, dan menanamkan karakter hati-hati dalam menjalankan kehidupan. Keseluruhan pesan ini merupakan bagian dari strategi pendidikan Al-Quran yang menekankan keseimbangan antara rasa takut, tanggung jawab, dan kedewasaan iman. Selanjutnya, surah Al-Mudatsir ayat 31. Dalam penjelasan tentang ayat ini, Quraisy Shihab menyampaikan bahwa penyebutan jumlah malaikat penjaga neraka tidak sekedar informasi angka, melainkan bagian dari pendidikan keimanan dan pembentukan kesadaran manusia. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menempatkan rincian tertentu sebagai sarana dan untuk menguji, menguatkan, dan menyaring kualitas batin manusia. Pendidikan dalam ayat ini diarahkan agar manusia memahami bahwa iman bukan hanya soal penerimaan rasional, tetapi juga keikhlasan dalam menerima ketentuan Allah. Quraisy Shihab menekankan bahwa dari sisi pendidikan, ayat ini mengajarkan bahwa keteguhan iman dan kesiapan menerima kebenaran adalah syarat utama keberhasilan pendidikan spiritual. Orang yang selalu menolak, meragukan, dan memperolok akan sulit menerima pelajaran. Sebaliknya, menolak, meragukan, dan memperolok akan sulit menerima pelajaran. Sebaliknya, orang yang hatinya terbuka akan terus berkembang dari apa yang ia ketahui. Ayat ini membentuk pola pendidikan yang berkembang dari apa yang ia ketahui. Ayat ini membentuk pola pendidikan yang menekankan pentingnya kesiapan hati dalam menerima ilmu dan bimbingan. Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa penyebutan rincian seperti jumlah malaikat ini juga mendidik manusia agar tidak terikat pada pola pikir materialitas
Pendidikan Al-Quran mengajarkan bahwa tidak semua hal dapat diukur dengan angka, logika, dan perhitungan empiris. Ada bagian dari agama dan kehidupan yang hanya dapat dipahami melalui iman, kepercayaan, dan kedewasaan spiritual. Ini adalah pelajaran penting dalam pendidikan Islam, bahwa mengetahui sesuatu bukan hanya dengan akal, tetapi juga melalui sikap tunduk kepada kebenaran. Quraisy Shihab menyampaikan bahwa ayat ini merupakan contoh bagaimana Al-Quran mendidik manusia melalui ujian, klarifikasi, dan perbedaan sikap hati. Ayat ini memisahkan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang hanya mengaku beriman, dan siapa yang selalu meragukan. Pendidikan yang dibangun Al-Quran bukan hanya memenuhi akal, tetapi membentuk karakter, membersihkan hati, dan melatih kejujuran batin. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa proses pendidikan dalam Islam adalah proses menyucikan di hati agar mampu menerima kebenaran dengan keteguhan dan kejernihan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.